Udah? Udah, oke. Kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Bersama saya Abdur Arsyad dan juga Abdel Ahrian. Yang komitmennya sudah mulai bisa dipegang ya. Kemarin komitmennya agak susah dipegang sampai kapan, saya. komitmen kapan lo? Ya kemarin sampai saya dengan Bang Iman di sini. Deh. Iya dong. Satu-satunya acara orang di channel orang. Oke, buat yang mau pesan kaos No Debat, PO-nya diperpanjang sampai tanggal 7 November 2022. Yang lainnya masih sama, harganya masih sama, Rp130.000. Ukurannya juga masih sama dari S sampai XXL. Ingat, cuma sampai 7 November 2022. Pesan segera, No Debat. Gitu cara motongnya. Harusnya Dion aja di sini nih sekarang. Setuju gak? Bang Dion ya? Iya, lo wawancarai Dion. Bang Dion nggak menarik sih ceritanya. Saya udah pernah cerita-cerita waktu ngerokok di situ, nggak ada yang menarik sisi hidupnya. Iya, lo sisi hidup yang mana? Lo kalau tahu sisi Bang Dion nggak pernah kan naik Sinar Jaya, kemudian orang teman nggak hubungin lagi, teman nggak bisa dihubungin sampai ke kampung rambutan, sampai jadi pemulung di Grogol, nggak pernah. Flat. Ada yang up and down-nya roller coasternya tuh ada Dion kalau lo mau selami lebih roller dalam. coasternya itu belajar gitar, vokalis, bukan. ini gitu-gitu. Bukan. Ntar suatu saat kalau Cing Abdel komitmennya nggak ada lagi, saya sama Bang Dion. Apaan komitmen nggak ada lo? Ya kalau ada acara di luar sampai nggak bisa, kayak kemarin tuh nggak bisa, terus saya Bisa? ngisi Akhirnya? dengan. Iya di pertengahan. Itu juga karena saya juga telat ya. Nah, Karena saya masih dengan orang seling. iya, sering. Tapi kita Cing Abdel seminggu ini ngapain aja nih? Gitu, podcast seminggu gitu. Iya. Podcast seminggu gitu. Seminggu ini gue flat hidup gue. TV dong ya. Iya. Gue ke Makassar. Gue ngelawak di depan kolam renang. Sabar. Acara handphone. Bukan. Acara Tapi Cing Abdel ulang tahun. pernah acara handphone nggak? Pernah. Tapi di Jakarta. Bukan, yang di Makassar. Enggak. Nggak tahu. Gue lupa apa. Kenapa emang lo nanya acara handphone? Karena waktu saya stand up camp di Makassar, saya kan langsung pulang. Jadi tampil Kapan tuh stand up camp itu? tanggal berapa ya, Dim ya? Baru-baru ini. 9 Oktober. 9 Oktober. Oke. Jadi 9 Oktober malam saya tampil, 10 Oktober subuh saya pulang. Oke. Nah, Ali masih di situ. Karena 10 Oktober sore kalau nggak salah dia masih ngisi acara handphone. Atau apa di Makassar. Entahlah, pokoknya yang gitu-gitu. Kemudian saya bilang, "Oh, sama siapa?" Saya bilang, "Sama Cing Abdel," kata dia. "Oh iya." Wah, saya sih ada mau pertemuan, mau meeting film sih, kalau enggak saya extend deh biar ketemu Cing Abdel juga. Tapi kan enak ngabdur, bisa ngabdur di Pantai Losari atau apa gitu, tapi saya bilang, saya nggak bisa, saya pulang subuh. Saya pulang. Nah, saya nggak tahu tuh Cing Abdel ngisi itu ada. Enggak. Oh, berarti Temon kali ya? Temon ya mungkin kali ya. Bang Temon kali. Tapi enggak lah, kalau ini pasti dia Ali cerita. Akbar nggak tahu mana Abdel mana Temon kali ya? Wah, kurang ajar. Lo nanya sama Ali? Ali Akbar, saya tanya, kau isi sama siapa? Dia bilang sama Abdel, sama Cing Abdel. Enggak ada gue. Oh, mungkin panitianya bohongin Ali. Iya kali, mungkin. Biar Ali mau terima. Saya tidak mau acara handphone. Tapi ini yang ngisi ada Cing Abdel juga loh. Oh, oke, saya mau deh. Tapi kalau runtutan acara toko handphone itu memang banyak. Ada Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Bandung, segala macam. Nah, itu Makassar. Iya, tapi gue di Jakarta. Ngerti nggak maksudnya nih? Oh, Cing Abdel nggak dapat yang di Makassarnya. Iya, itu ganti-ganti. Kayak di Pekanbaru dia pakai Bonar kalau nggak salah.
Oh mungkin. Gitu. Makassar pakai Ali Akbar. Pakai Ali Akbar, Bandung sih Gilbas, yang memang orang-orang situ kayaknya. Oh oke. Gitu. Iya, Dia iya. rangkaian itu ada gue gitu. Oh mungkin Ali juga maksudnya begitu kali. Betul. Maksudnya ini yang rangkaian yang ada Cing Abdelnya, tapi Cing Abdel di Jakarta. Mungkin. Tapi dia nggak ngomong secara detail. Saya mikirnya Cing Abdel ada di Makassar. Bukan, iya. Tapi waktu saya tekankan Cing Abdel ada di Makassar dong. Iya harusnya ada kata dia gitu. Harusnya ada. Mungkin Apa dia gua ada ya? Mungkin dia pun tidak didetailkan oleh panitia. Iya. Jadi dia juga bingung. Cing Abdel sebenarnya ada nggak sih gitu. Atau jangan-jangan gue ada. Tapi Cing Abdel Nggak sadar nggak gue detail. Nah, Nggak detail pada diri sendiri. Iya. Ternyata Cing Abdel memang ada. karena gue kurang komit. Komika terfavorit. Komika terfavorit, komit. Konten favorit. Komika favorit. Konten komika favorit. Komit aja. Komit konten Komika favorit. komika favorit. Berat 1,3 juta. Lu udah tahu kan ini? Iya kan, Kan kita udah bahas. pernah. Udah pernah. Udah Sudah pernah bahas. ini. Kan saya sudah pegang di sini, Udah Bang. pegang. Wah, berat Itu ya waktu Bang Rahman Covid. Masih ada aja Covid ya. Iya. Bang Rahman mau aja ditipu sama pemerintah ini. Dia itu tes udah cerita juga belum sih? Belum. Ya kenapa dia tes sekarang gitu? Nyuruh di grup. Maksudnya? Hah? Maksudnya tes sekarang itu gimana maksudnya? Dari dulu juga gua nyuruh di grup kalau udah mulai agak sakit swab, gua bilang gitu. Tapi kemarin tiba-tiba anosmia aja jadi. Lu pernah pertama juga Lu istri anosmia. udah selesai baru Enggak, dulu yang anosmia istri. iya baru ngaku. Yang sekarang tuh anosmianya. Anosmia itu tidak bisa nyium-nyium ini. Iya. Bisa nyium sama sekali. Nggak bisa nosmi. Anosmia, iya. Nah, jadinya akhirnya pendengaran lagi. Penciuman hilang. Ciuman hilang. Swab. Lah. Positif. Positif. Pokoknya dari dulu kalau misalnya ada pilek ini lo langsung swab aja gitu. Sebelum swab kasih tahu nggak kalau pendengaran hilang? Pendengaran. Sorry, penciuman hilang. Hilang. Ah, itulah. Jadi waktu dia swab, dia celup-celup kemana biar jadi positif tuh. Ke siapa? Coba Bilang kemana? datang dengan segar-segar dan tidak ada apa-apa. Mau ngapain swab? Mau kerja. Negatif keluarnya. Guanya aja udah gak enak banget. Nah itu datangnya udah nggak enak badan, jadi dicelup-celup kemana gitu jadi positif. Celup-celup Itu kemana? Saya seolah-olah kayak golongan anti. Enggak, Tapi tidak, sebenarnya tidak. kita bisa ya ngambil itu kan. Itu punya kita loh sebenarnya ya. Alatnya itu. Iya nggak sih? Itu punya kita saya nggak tidak- sih? Saya tidak tahu itu. Kita beli itunya Iya, nggak sih? iya, tapi saya tidak tahu itu boleh atau tidak. Tapi selama ini yang saya swab tidak boleh dibawa. medis katanya. Tidak Iya boleh untuk dibawa. dilihat boleh nggak? Boleh. Nah, Boleh dilihatin sama dia. Boleh diliatin kita foto, tapi bawa pulang nggak boleh. iya benar. Tapi itu punya kita kan. Karena waktu kapan gitu ya? Anak gue di sekolahnya tuh ada yang positif. Terus diliburin nih. Ini baru-baru ini juga diliburin. Terus anak gue tuh skip bahwa kalau sebelum masuk lo harus swab dulu. Misalnya ketahuan hari Jumat nih, Nah. diliburin 5 hari. Hari Rabu masuk. Tapi sebelum masuk harus menunjukkan hasil swab. Udah masuk ke sekolah dia lupa swab, akhirnya dipulangin. Swab dulu kata si Guru. sekolahnya itu. Lewat mulut gurunya pasti. Iya, karena sekolah nggak mungkin bisa ngomong. Iya, karena dia adalah sebuah institusi. Iya. Harus ada juru. Kalau sekolah bisa ngomong, Ngomong-ngomong, ya. pasti pintu gerbang Tak akan. cerewet. Dah, cerewet. Yang belakangnya Iya, om belum. karena dia yang paling sering dibuka tutup, jadi dia cerewet. Lu ngapain sih? Iya. Nah, terus. Terus pergi ke tempat swab, tapi ini kejadian tidak ada istri gue yang cerita. Oke. Mau supaya cepet kan, karena dia udah masuk sekolah. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Jadi Rabu dia udah ke sekolah nih. Kata sekolah melalui mulut gurunya Iya. mengatakan bahwa harus ada hasil swab. padahal udah dikasih tahu, cuman itu memang kesalahan kami sebagai Iya. keluarga yang akhirnya dipulangin lah Latisha Iya. Delisa ini. latih saja. Latisha dipulangin. Bukan dipulangin, disuruh swab dulu. Disuruh swab. Nanti bisa masuk lagi sekolah. Iya, swab hari itu juga. Hari kan? itu juga. Tapi Gitu. masuk sekolahnya jadi Kamis dong. Enggak, hari Rabu itu juga. Hari Rabu itu juga boleh. Iya. Oh, ya udah. Kan karena cepet swabnya Swab. swabnya itu. Iya, 15 menit.
Nah, itu dia 15 menit. Oke, terus dia pergi ke sebuah tempat swab, ditanya keperluannya buat apa. Yang menurut gue juga, buat apa sih lo nanya keperluan buat apa? Iya, saya sering ditanya itu, selalu, bukan sering, selalu ditanya. Emang harus ditanya ya? Nggak tahu. Mungkin di suratnya itu kali. Hah? Surat yang mereka tulis untuk di print ke kita kasih ke maskapai atau apa itu ada di situ tujuannya untuk apa? Ada ya? Untuk kerja kah? Oke. Untuk bepergian kah? Untuk ngetes aja gitu kan, bisa juga ya? Bisa juga. Ya iseng aja, saya mau ngetes aja gitu. Ya. Tujuan iseng boleh. Iya. Terus dibilang ini kita buat sekolah. Bisa nggak begitu habis di swab kita foto hasilnya? Bisa, kata si Loket. Nah, gitu. oh di loket.com ini? Bukan di loket pendaftaran.com. Di loket.com itu ada jualan tiket PPTJ sih. Kalau ada yang Pejuang perlu pahlawan perlu tanda jasa. pahlawan perlu tanda jasa. Udah sold out. Kan fase-fase berikutnya sudah dibuka lagi. Oh, jadi nggak kejutan hadirnya gue Jadi boleh. di Jakarta? Ya jadi, bolehnya nggak tegas, nggak firm, nggak. Ya kan kita sudah booking tanggal itu. Waktu itu loh, saya udah ada ini loh catatan ininya loh, bukti dari ngabdurnya. Jadi loket.com mengatakan boleh. Loketpendaftaran.com. Loketpendaftaran.com. Bukan loket.com. Ya. Loketpendaftaran.com. Oke, loketpendaftaran.com mengatakan boleh. Loketpendaftaranswab.com. Loketpendaftaranswab.com mengatakan boleh. Boleh, Bu. Ini loketnya nih yang ngomong nih. Iya, bukan dong, lewat mulut Petugas. Oke. Oke. Karena kalau loket bisa ngomong-ngomong gitu. Tentu dia nyanyi antrilah di loket. Ya, kayak enak banget. Maaf ya, saya hanya berusaha untuk Gak apa-apa, usaha. biar tektokan. Ya. Nah, terus loketnya bilang, oke boleh. Ke sana deh, ke Swab tempat lah. ke tempat swab. Begitu swab ditanya lagi. Ya, Latisa swab lah. Begitu sebelum swab ditanya lagi. Buat apa, Dek? Buat apa? Buat masuk sekolah kayak gitu. Jadi begitu diperiksa, boleh nggak saya minta fotonya? Nggak boleh. Nah, Kata yang meriksa. kata yang meriksa. Gitu. Harus nunggu berapa? 30 sampai 60 menit. Kelamaan. Udah telat di sekolahnya gitu. Iya. Udah telat di sekolahnya. Sedangkan di sekolah boleh ada yang bisa nge-swab tapi ininya habis. Oh, putih-putihnya itu. Alatnya habis gitu. Jadi kata istri gue, kok kata loket pendaftaran swab.com boleh gitu. Enggak, memang aturannya di sini nggak boleh kalau buat sekolah. Dah, apa ya bedanya? Jadi tetap harus nunggu, nanti lewat email dikasih taunya. Oh, Emang ada aturannya ya? nggak tahu dah. Kan kita beli alatnya. Alatnya itu punya kita bukan sih? Punya kita harusnya. Harusnya punya kita. Tapi memang nggak boleh dibawa, harusnya Nggak boleh dibuang. dibawa, iya. Bukan milik si Karena kita institusi. bayar swab itu pasti dihitung dengan harga alatnya juga. Harga alatnya juga. Kalau enggak ya rugilah si orang-orang swab-swab ini. Mungkin salah satunya adalah ini supaya dimasukin ke apa namanya? Peduli itu? Lindungi. Peduli Lindungi. Oke, itu masukin. Ya Tapi masuk nggak apa-apa kan kita foto doang. iya, kita foto biar cepat. Iya. Biar cepat masuk ke sekolah gitu. Ya udah gitu doang sih. Aneh-aneh juga ya orang-orang. Iya. Mending di dekat tempat saya aja itu ada namanya klinik Aras. Kenapa dia? Boleh difoto. Boleh Nggak boleh dibawa. dibawa pulang. Nggak boleh dibawa pulang kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi boleh difoto. Boleh difoto, iya. Makan sama orang-orang yang lagi nge-swabnya kita foto-foto juga boleh. Tapi kan jauh dari rumah lo ke sekolah anak gua. Iya. Akhirnya kelar juga. Nggak sekolah juga. Sama aja ya. Ngitung-ngitungnya kayak 60 menit lebih juga gitu. Kita tadi tuh ngobrol apa ya sampai ke swab ini ya? Rahman. Oh iya. Tapi dia cepet. Negatifnya seminggu nggak nyampe, Man? Berapa? 6 hari. Karena waktu tes sudah segar. Ya harus segar. Iya, kalau tesnya belaga segar tuh negatif. Belaga. Mana emang tahu hidung? Hah? Hidung tahu. Kita lagi Tahu. belaga seger. Saya setiap kali swab mau ngapain? Kerja. Mau ngapain? Kerja.
Negatif terus. Gue pernah mau kerja positif. Positif ya? Iya. Ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Lu pernah gak positif? Alhamdulillahnya belum. Iya. Lu pernah. Vaksin 3 kali. Vaksin gue juga ada 3 kali. Kita ngomongin apa nih, Man? Sumpah Pemuda boleh dari tanggal 28 Oktober. Tayangnya nggak 28 Tayangnya udah Oktober. jauh ini. Tayangnya kapan? Kayaknya tanggal 6 November. Mau malah hari pahlawan. Oh, hari Pahlawan perlu tanda jasa. Tanda jasa. Hari pahlawan 10 November ya? Iya, 4 hari lagi kita. Ngomongin final suci deh. Suci. Final sucinya belum, tanggal 9. Baru tappingnya. Finalis nih. Ngomongin finalis. Finalis. tappingnya. Finalisnya Yono dan Gautama. Cing Abdel pegang siapa? Emang Cing? udah tayang? Udah, Cing. Yakin lo? Yakin. Besoknya apa? Besok kan hari ini kan tayang Dwi. Hah? Hari ini tayang Dwi. Hari ini tayang yang? Dwi Jumat ini. Ah. Jumat depan Chris tanggal 4. Enggak dong. Callback dulu. Callback dulu. Callback kan road to grand final. Callback itu road to grand final, Cing. Jadi Saya udah ngomong lagi Yono dan Gautama nih yang final nih. Nggak bisa nih, nggak bisa. Udah saya udah ngomong nih. Kecuali Bang Dion mau ngedit ya. Yono Gautama, Yono Gautama. Nah edit tuh. setiap detiknya saya planting. Jadi dia ngeditnya capek banget. Aduh kok mana lagi nih yang Abdul. Setelah 3. Setelah 2. Ini kalau gitu ini tayangnya setelah 6 November aja. Enggak, road to grand final tuh setelah Chris layangnya. Ya, bisa ini kalau nggak salah bisa setelah 6 November. Kalau nggak bisa ya tinggal ditunda aja Bang. Iya di switch aja. Iya di iya. switch. Ya. Yono Gautama. Ya. Grand final. Grand final ya. Di mana nanti nih? Usmar juga atau Balai Kartini? Balai tadinya mau di Balai Pemuda, Balai Sarbini, Balai Sarbini. tapi masih ada ini nih, masih ada apa namanya negosiasi karena belum tentu diizinin sama Balai Sarlaki. Karena itu bininya dia. Iya, kita Lu pakai bini gua nggak izin ke gua lu. kata si Sarlaki. Kata si Sarlaki, Iya. itu bini gua katanya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa diizinin oleh Sarlakinya. Nah, Ya. jadi grand Sarbini. final lah di Sarbini. Nah, penontonnya berapa itu? 2000. 2.000 orang. Gila ya. Sarbini ya. Sarbini ya. Keren itu. Saya belum pernah sih masuk Balai Sarbini. Lu belum pernah? Belum pernah. Gua pernah. Dulu namanya Granada itu. Geraha Purnayuda. Nama Granada Building, Geraha Purnayuda karena di situ tempat veteran. Purnawirawan veteran, lembaga Legiun Veteran. Mamat, Suci Mamat itu di mana ya? Sucinya Mamat. Gedung Kompas. Mamat nggak suci, dia penuh noda dia. Dia tuh ini nggak? Mamat Ridwan Remin tuh ini nggak? Kayaknya di gedung suci. Cing Abdel ini nggak? Juri nggak? Enggak. Gue juri baru kemarin. Suci 1X. Suci 9. Oh, Suci 910 ya? 9-10 gue. Kalau Mamat itu di Balai Sarbini, berarti saya pernah ke Balai Sarbini. Yang bundar itu loh. Yang di Semanggi. Semanggi, Plaza Semanggi. Masalahnya yang bundar nih, bundaran HI juga. Agak susah saya bedain bundaran HI sama Balai Sarbini, Bukan. sama-sama bundar. Bentuk ininya, bentuk gedungnya. Terakhir itu kayaknya Regen deh, 105 deh. Terakhir tuh. Ya di situ dah. Balai Sarbini. Kalau Regen Balai Kartini. Berarti nih. Balai Kartini, tahu ya. Kalau Regen Balai Sarbini berarti saya pernah juga di Balai Suci Sarbini. itu pernah tapping di Sarbini aja. Sekali. Ya. Gue tuh kalau ngomongin Balai Sarbini, gue inget dulu ya. Gue pernah menjadi istilahnya itu audience warmer, Icebreaker icebreaker, acara Indonesia yang bekerja ice breaking. Iya, ngisi sebenarnya bukan ice breaking itu. Ice breaking itu kan kayaknya lebih ke kalau habis serius-serius, oke ada ice breakernya dulu lah supaya cair, Ya. gitu ya. Ini enggak, ini ngisi antara satu segmen ke segmen yang lain. Nah, tapi sebutannya warm. Audience warmer. Audience warmer, bikin hangat penonton, bikin hangat penonton. biar cair juga. Biar hangat, terbalik, belum hangat. tentu.
kasih hangat tuh, kalau ada es batu kasih hangat, cair dia. Kalau Dia es batu. kondisinya es batu. Kalau kondisinya sudah air, Kalau dia udah air, buat mandi sore lah. dianget-angetin. Jadi waktu itu tampilnya sore emang. Angin lagi nggak enak ya, makanya mandi air hangat ya. Pokoknya gue ngisi di antara itulah sama Calontong. Oke. Ngisi antara segmen ke segmen gitu. Tahun berapa ya? Berarti tahun lama banget ya. Kagak diperhatiin sama penonton, Dur. Gue inget banget itu. Kita ngelawak. Itu acara apa sih? Indonesian Idol. Oh. Indonesian Idol. Di TV lagi off. TV lagi off. Lagi iklan. Lagi iklan. Beres-beres alat band. Beres-beres. Orang nggak perhatiin. Oh. Habis itu Cing Abdul masih mau ngisi lagi nggak? Apa? Masih mau ngisi lagi nggak? Enggak. Nggak mau lagi. Tapi gue sering. Dulu gue sering. Acara-acara yang kayak gitu yang live terus gue ngisi ininya sebagai audience warmer. Gue sering waktu gue Radio SK. ya belum di TV ya. Nih ngelawak sama Calontong. Terus nontonnya kan deket tuh. Gue denger banget nih berdua Calontong. Ini apaan sih? Nggak jelas banget. Sakit hati ya. Bener-bener sih Cing. Saya pernah juga begitu. Yang akhirnya kemudian saya nggak mau lagi sampai detik ini. Ada beberapa bukan beberapa kali. Setahu saya sih, ingat saya ada satu kali lagi dia mau undang lagi, saya nggak mau lagi. Mungkin ada lagi, saya nggak tahu ininya. Tapi saya pernah diundang begitu AMI Awards RCTI. Ngisi jeda di TV lagi iklan, kami ngisi lah. Dan itu saya sakit hatinya. Kalau saya ingat itu saya masih sakit hati sampai sekarang sih. Sama siapa? Sama Baby Romeo. Sakit hati sekali saya. Kenapa? Saya nggak suka orang itu. Beneran. Kenapa? Beneran nggak suka banget sama orang itu. saya nggak suka banget sama dia itu. Aja. Orangnya baik loh. Saya nggak suka aja. Nggak tahu. Saya nggak suka. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Cuman apa yang buat lo nggak suka? Jadi saya tahu ini acara di TV iklan. Iya. Tapi ini saya kesel tidak hanya pada Baby Romeo, RCTI-nya juga saya kesel. Apa? Makanya saya nggak mau lagi. Iya, iya. Pokoknya namanya RCTI gitu bodoh lah, saya nggak mau pokoknya. Nah jadi saya tahu kalau ini jeda iklan kan. Iya. Saya sudah wanti-wanti lah, sudah coba ngobrol. Sama orang RCTI-nya saya bilang, "Bang, ini nih stand up. Jadi gimana pun ya walaupun jeda iklan nih, tapi ya dikondisikan lah ininya. Ya saya akan berusaha semaksimal saya untuk mengkondisikan penonton dan segala macam, tapi tolong saya dibantu untuk jangan juga. Saya kalau ada, saya kan ini jeda iklan, saya stand up ada yang ke kamar mandi atau apa nggak apa-apa saya. Karena saya sadar bahwa ini jeda iklan. Tapi ya jangan dikasih gangguan-gangguan yang saya tidak bisa handle. Beberes. Iya. Ceksa. Iya. Dan saya lagi stand up nih, dari awal saya masuk stand up tuh masih hening tuh, tiba-tiba ada denting-denting gitar di belakang. Tiung-tiung, kayak samain tali 6 dengan tali 5 lah, gitu-gitu. Teong-teong. 6 dengan 1 dong, lo nggak bisa main gitar lo ya? Enggak, mungkin E ke C, E ke A, Iya, E ke A tuh teong, udah bener apa? Gitu-gitulah, teong, gitu-gitu untuk dengar di telinganya dia tuh. Saya toleh ke belakang Baby Romeo. Lagi nyetem gitarnya dia. Emang dia main gitar? Nggak tahu, pokoknya dia pegang gitar di situ. Bukan dia. Dia orang dia heckling kok. Akhirnya sepanjang itu dia nyaut pakai mic-nya dia di situ. Wah, itu saya sakit hati sekali itu. Baby Romeo kalau nonton, saya tidak suka dengan Anda, Baby Romeo. Sakit hati sekali. Sepanjang set di heckling sama dia. Jadi saya itu, dia bercanda. ya mungkin maksudnya dia bercanda, tapi bukan di situ dong bercandanya. Orang saya lagi stand up ini. Kalau saya nge-MC, masuk cuman ngasih hadiah atau ngasih kuis, ini nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu. Ini, dan saya belum punya pengalaman kalau dibanding sekarang, ya jauh gitu. Maksudnya
Itu saya fresh graduate dari Suci, belum banyak jam terbang untuk menanggulangi. Jam terbang. Iya. Jam terbang. Iya. Holy balai. Iya. Nah, gitu. Emang Holy Balai yang jam terbang? Iya. Iya. Tidak Ramon, cuman kan Holy Balai kan muridnya dia juga. Timnya. Ya. Ya. Nah, intinya begitu. Maksud saya, wah saya sakit. Tahun berikutnya dipanggil lagi sama Ami Awards ini. Saya tanya, ini segmen apa nih? Segmen jeda iklan. Bodoh! Saya nggak mau. Sampai yang saya masuk Comika ini pernah, si Dimas juga pernah bilang, Ami Awards atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya ada cerita lagi. Yang gitu lagi gitu. Saya bilang, nggak, saya nggak mau. Karena di jeda itu sambil itu tuh nggak enak banget. Gue beberapa kali dan ya termasuk sering lah kayak gitu. Ngambil job yang kayak gitu dulu ya. Di sela-sela pertunjukan live, gue masuk gitu. Iya. Dan udah tahu resikonya gitu. Cuman udah nggak apa-apa, yang penting duitnya gitu akhirnya. Iya, betul. Akhirnya. Saya juga. Mungkin kalau sekarang saya bisa lebih menghandle itu. Iya. Tapi kalau misalnya harus dipilih, saya akan pilih untuk bawa teman sih. Jadi kalau misalkan Iya, akhirnya buat teman. untuk acara seperti itu, misalkan saya mau gitu, ya saya Berdua akan bilang aja. berdua, Iya. jangan sendiri. Sendiri bunuh Jadi diri. kalau Baby Romeo heckling nih, gue punya teman nih. Lu Iya. heckling, lu sama gitar lu tuh sini. Ada satu lagi pernah juga yang kayak gitu. Tapi kalau yang ini, ya sakit hati juga. tapi ya sudahlah, karena saya di situ dalam rangka saya mencari donasi, jadi ya sudahlah. Jadi waktu saya masih jalan dengan ACT dulu untuk pendidikan tepian negeri, untuk cari dana bangun-bangun sekolah di pulau terluar, terpencil dan itu yang gitu-gitu. Adalah acara SMA di mana gitu ya. Kan saya itu waktu masih jalan pahlawan lagi. Pendidikan tepian negeri itu orang mau nyumbang berapa aja nggak apa-apa, minimal 1 juta lah. Ntar saya ke sana acara. Ya nggak berapa aja dong. Ya minimal, jadi minimal 1 juta itu misalkan kayak ada satu kelas. Ya. Satu kelas doang ini, mereka pengen saya stand up. Ya udah lu patungan 1 juta, saya ke situ deh. Oke. Stand up 30 menit, waktu jam istirahat atau waktu udah jam pulang. Gitu-gitu. Nah, adalah SMA mana gitu, SMA di Cilegon apa di mana lah, pokoknya daerah-daerah Banten sana, provinsi Banten. Kemudian mereka cari di hotel, gestarnya Ceylon Seven. Saya nggak tahu waktu itu donasinya mereka berapa ya, 5 juta apa 10 juta gitu, donasi ke pendidikan tepian negeri. Kemudian saya ke sana, saya ngisi lah. Nah, saya ngisi itu ditaruh sebelum Ceylon Seven. Jadi selama saya stand up 30 menit, dan janjinya saya kan 30 menit minimal. Jadi saya stand up selama 30 menit itu kru-kru, bukan Ceylon Seven yang asli, tapi kru-krunya itu lagi nyetem apa segala macam. Cuman itu saya nggak terlalu sakit hati karena saya merasa bahwa nggak apa-apa, saya kesini karena Donasi. saya lagi cari donasi, lagi jihad, nggak apa-apa. Mau dihancurin saya di panggung juga saya nggak masalah. Iya. Tapi kalau yang RCTI itu, saya dalam rangka kerja kan. Kita sama-sama kerja di panggung ini. Saya di heckling terus. Tapi itu masa lalu ya. Maksudnya, ini cerita-cerita aja, bukan berarti ini. Iya. Mas Baby aman, Mas Baby. Saya aman. Iya. Bercanda doang saya. Biar lucu. Biasa kan kalau cerita harus ada emosi biar lucu. Betul. Harus ada lucunya. Harus ada lucunya. Dan lucu itu harus ada emosinya. Iya. Karena kalau flat-flat aja, punchline-nya kurang, betul. Mungkin dengan materi yang sama dibawakan dengan emosi yang berbeda, hasilnya beda. Bisa beda, betul. Nah, ini kembali ke gue yang di Makassar ya. Ini awalnya ngomongin Makassar. Kita lagi ngomong Balai Sarbini. Enggak, sebelumnya lagi ngomong Balai Sarbini, Cing Abdel bilang, gua pernah tuh ngisi acara di Balai Sarbini sama Cak Lontong. Iya, tapi sebelumnya lagi ngomongin Makassar. Lagi ngomong Suci. Kagak, orang dari awal Makassar. Di kolam renang. Kalau renang. Iya, itu sudah selesai terus Belum. kemudian bilang, kita ngomongin final Suci aja. Ya udah, stand up di kolam renang. Kenapa? Kolam renangnya ketawa. Kelawak, bukan stand up kelawak. Ketawa sampai airnya muncrat-muncrat.
Lu jangan muncrat dong. Gitu. Enggak, di kolam Ini acara apa? ulang tahun sebuah grup perusahaan. Oke. Di Makassar. Di Makassar. Yang ke-70 tahun. Kala Toyota. Kala aja. Kala Group. Kala Group. Ada Kala Toyotanya juga di situ. Ya. Jadi fotoin nih sebelumnya nih. Difotoin sama Kolam renang. iya. Sama IO. Ocit. Tapi Ocit dari mana gitu ya difotoin. Ntar kita manggungnya di sini. Waduh, kolam renang gue bilang gitu. Cuman pikiran gue kan ini gathering jadi bakal rame kan orang grup. Oke. Gitu bakal rame. Karena nggak bisa bedain tuh. Oh ini kolam renang gue bilang pikirnya kayak begitu. Kolam renang. Kan dari fotonya sudah kolam renang. Kolam renang. Bentuknya tuh kolam renang kan kita foto nggak tahu sebesar apanya kan. Si halaman ini. Si kolam renang ini. Oh, oke. Oke. Tapi dengan garden-gardennya di pinggir-pinggir kolam renang, halamannya itu ke foto semua. Iya, luas. Jadi, luas lah. Mungkin di pinggir-pinggirnya nanti juga akan Banyak orang. Akan banyak orang. Oke. Oke, pas sampai sana ternyata di water park. yang ada ember tunggu banyak. Ada yang ada yang begitu. Dan yang difoto itu Trans adalah Studio. Iya, model-model kayak begitu. Yang difoto itu adalah kolam ombak, bukan kolam renang. Kolam ombak yang jadi ada ombak. Dan panggungnya itu adalah untuk nutupin mesin ombaknya. Jadi audiensnya di kolam. Ah, Ya, maksudnya depan kita kolam langsung ini. iya, tapi di atas tuh kita tuh tinggi gitu. Pas yang di depan kita banget itu bagian yang dalam. Kolam yang dalam. Kolam yang dalam. Jadi kalau orang mau diem harus gitu-gitu kan capek apa? Memang nggak ada ban dalam. Ya ada sih, tapi kan semua nggak dapet di situ. Orang kan jadi pada di ujung semua, di ujung yang bagian ceteknya, gitu. Oh, mereka semua ini mandi. Iya, Acara malam. siang, Oh. acara siang. Mandi-mandi sambil Cing Abdel ini. Iya, ada nyanyi, ada pengumuman gitu. Ngasih komedi di antara orang mandi. Orang renang beneran, jadi pada berenang-renang gitu. Udah gitu, persis di depan kita nih, depan mata kita ini, itu jalur Flying Fox. Jadi kita lagi nih, orang lewat. Aduh, gua kata deh. Tapi untungnya temon. Kalau sama temon gue Percayalah. percaya, gue tenang. Gue kalau misalnya manggung sama temon itu tenang. Tapi kadang-kadang nggak tenang juga karena dia sering salah sama yang kita latihanin. Tapi penonton nggak tahu. Oh, oke. Penonton nggak tahu, tapi lucu-lucu aja. Udah ceritain belum yang di situ? Temon lupa. Yang di mana? Yang di Anukom. Oh, belum. Dia lupa, Dur. Ini Lupa. gimana? Jadi kan Rule of Three nih, tapi pakai gitar. Oke. Gitu. Gue nyanyi sekali salah, nyanyi sekali lagi salah. Harusnya nyanyi yang ini benar. Ya, yang ketiga dia Benar. salahin juga. Oh. Konsepnya dia salahin juga. Dia salahin juga, kesel gitu. Gitu. Pas udah yang ketiga dia nggak nyanyi, Dur. Dia lupa. Gue udah genjreng. Lo kok nggak nyanyi? Cing Abdel ngomong gitu. Lo lupa ya kalau gitu. Dia bilang iya Del. Dia ngeles, enggak biar lo kesel. Dah, apaan lo? Tapi jadi lucu gitu. Akhirnya jadi lucu. Jadi lucu. Nah itu tapi jadi lucu juga tetap karena gue ngelawak pakai musik gitu. Ada ininya lah, ada mendingan. Cuman itu bikin gue deg-degan juga. Gila nih, gimana nih kalau stand up tuh pasti deg-degan. Udah gitu, Dur, karena kita di atas mesin pembuat ombak. Jadi selama manggung tuh bunyi gitu. Orang sana nggak denger, kita sampai gini aja berasa gitu.
pas lagi pertunjukan, ombak datang. Weh, gitu-gitu dah. Orang-orangnya. Punchline-nya ombak ya. Aja ombak ya. Saya belum pernah kalau Tapi itu water boom. Pengalaman oke tuh. Kalau depan kolam pernah. Ya, Acara kawinan. ya. Depan saya ini kolam. Itunya di sana, orang-orangnya pada di sana, tapi mereka juga di sana itu karena antri makan. Garden party. Jadi saya karena yang undang itu mempelai, ya saya stand up untuk mempelai aja. Iya, Pokoknya 2 orang itu ketawa udah cukup. Mempelainya di mana? Lagi Mempelai di kamar. di samping saya. Oh, Di samping udah saya. di kamar. Enggak. Kan acaranya masih di situ. Orang makan kan, habis itu foto-foto sama mereka. Nah, alhamdulillahnya itu enak, itu lumayan enak tuh. Karena saya fokusnya ke mempelai. Iya. Kalau Cing Abdel kan fokusnya nggak bisa, mau fokus ke ombak nggak bisa, Nggak bisa. fokus ke ember yang tunggu penuh dia begini-begini juga tidak bisa, Flying Fox. fokus ke Flying Fox juga tidak bisa. Iya. Pas lagi Flying Fox teman nyeletuk gini nih. Tuh bosnya siapa gitu namanya gitu ya. Oke, terima kasih Pak siapa gitu, dia mau memberikan sambutan nih. Nget gitu. Teman bisa aja dah. Lucu teman gitu. Ya Allah ya Robi. Nah, terus Balai Sarbini tadi kita itu. Iya, Balai Sarbini. Grand Final Suci. Iya. Granada. Apa-apa Granada Granada lagi. itu Geraha Prunayuda dulu. Balai Sarbini. Sekarang namanya Balai Sarbini. Plaza Semanggi. Plaza Semanggi. Waktu masih Granada, Plaza Semangginya belum ada. Belum ada. Oh. Iya, belum ada kantor itu. Oh, dulu kantor. Iya, kantor lumayan tinggi juga itu gedung. Udah nggak ada tuh gedung ya? Gedungnya masih ada nggak sih gedung tingginya? Banyak gedung tinggi di situ. Enggak, yang banyak. dekat situ, yang dekat situ. Yang dekat situ banyak. Bukan yang Kartika Chandra tinggi. Bukan. Yang di satu sama si Balai Sarbininya. Apa masih ada atau enggak ya? Ya udahlah, nggak usah diomongin itu. Ya. Kita Grand Final Suci. Lo jagoin siapa? Kalau secara di atas kertas, Iya. ini kan kita belum lihat permainannya. Ibaratnya kita komentator bola yang memberikan komentar prediksi. Sesuai dengan apa namanya? Track record yang kemarin-kemarin. Ya, kayaknya kalau di atas kertas Gautama. Kenapa emang? Karena secara di atas kertas kayaknya minggu ke minggu Gautama lebih ini kan. Enggak, dia pernah bottom 3 juga. Yono juga pernah kan? Iya, maksudnya nggak selalu bagus juga si Gautama. Tapi lebih banyak bagusnya dia ketimbang Yono kan? Ketimbang Yono. Iya, maksudnya head to head dengan Yono. Secara di atas kertas kayaknya Gautama. Tapi kalau Yono lagi bagus, dia lebih bagus dari Gautama gitu. Ininya, apa namanya, perbandingannya. Ya, Gue belum boleh memihak nih gue ya, nih. tapi stabilnya minggu per minggu Gautama. Lebih stabil lah dia. Lebih stabil ya kan. Iya, Makanya secara di atas kertas menurut saya Gautama. Kalau misalnya dua-duanya berada di peak performanya itu agak sulit tuh. Kalau dua-duanya berada di top performance. Top performance ya. Di top performance-nya kayaknya agak sulit Agak ya. sulit. Bisa imbang gitu. Kalau mau dilihat statistik rata-rata, Kalau misalkan dua-dua, ini pribadi saya ya. Kalau dua-duanya berada di top performance, kayaknya Yono. Karena lo udah lihat juga Yono pas lagi lucu-lucunya. Waktu dia masih umur 2-3 tahun. Mungkin Yono kali. Kalau di top performance dua-duanya, kayaknya Yono deh. Yono. Kalau gue yang gue khawatirkan kalau Gautama nih, begitu dia agak gugup dikit, buat gue kurang enak melihat penampilannya secara utuh karena di banyak jeda-jeda yang kagok. Ngerti nggak maksud gue? Dia jeda antara satu kalimat dengan kalimat lain itu bikin kita kagok. Bukan jeda konsep, tapi jedanya itu karena kita bisa berasa mirroring dari dia bahwa dia lagi bingung. Dia lagi ya kayak gitu. Kalau Yono begitu dia grogi dikit, dia terlalu ngotot.
ngotot bahwa ini lucu loh. Gitu. Iya, perasaannya. Atau maksudnya dia ngotot, ya pokoknya energinya jadi tidak pada tempatnya. Energinya tidak pada tempatnya. Harusnya ada hal-hal yang ngototnya nggak usah terlalu segitu gitu. Tapi dia ngototin juga gitu. Mungkin, nah itu doang tuh ininya tuh. Hal-hal yang bisa, menurut gue yang bisa membuat mereka terpleset gitu. 3 kali main. Iya. 3 kali stand up. 3 kali stand up ya? 3 kali stand up kayak sama kau dulu. Sama kayak saya dulu. Sekali stand up 7 menit kali ya. Iya. Mungkin ya. 7 Gue juga belum tahu tuh 7 kayak kali gitu. 3, 21. Ya, materi 21 menit. Tapi kau ngelepas final lah. Hah? Lepas final lah. Enggak ngelepas lah, itu memang udah begitu jalannya. Ketat aturan. Kan harus dari lucu. Stand up. Lucu itu. Yang apa yang rima-rima itu ya? Iya, kapal Lucu gua. itu. Padahal skor udah 1-1, Cing. Lucu itu. Ya bisa lucu kan. Orang sesuatu yang serius aja bisa jadi lucu kalau pas tempatnya gitu kan. Openingnya kah, energinya kah gitu. Mungkin Nah, lo itu nggak tuh- pas aja. Apa namanya ya? Itu tuh memang sudah niat. Memang niat itu, memang. Itu materi itu harus keluar di situ. Tapi nggak apa-apa kan, saya mengambil itu jadinya orang mungkin tidak tahu materi David final apa, tapi orang tahu materi Abdur final apa. Sampai detik ini. Kalau orang tanya, materi David waktu final juara apa? Orang mungkin nggak tahu. Tapi kalau tanya Abdur materi finalnya apa? Orang tahu. Nggak apa-apa, itu yang memang saya ambil. Nggak apa-apa. Ya, Rak. Jadi kan ada ininya, ada untung ruginya, Iya. ada plus minusnya. Nah tapi balik lagi ya, kalau top performance saya pegang Yono, karena saya merasa Yono tuh punya sesuatu yang Gautama nggak punya, Iya. yaitu permainan diksi. Iya. Menurut saya Yono itu dia kalau ada diksinya dia yang aneh, lucu banget dia itu. Iya. Dan sering begitu, kadang-kadang itu memunculkan diksi-diksi yang kayak kita nonton Aco, kayak kita nonton siapa lagi ya, pokoknya yang suka tiba-tiba diksinya aneh banget dah, gitu-gitu. Arif Didu, gitu-gitu. Itu sih. Tapi kalau dari segi tidak performance, tidak di atas kertas, dari segi background, kayaknya Gautama yang menang. Karena Gautama ada anak istri. Hubungannya? Anak istrinya doa. Yono siapa yang doain buat dia? Kita berdua aja nggak doain Yono menang. Ada orang tuanya, tapi Gautama juga punya orang tua. Tapi kita nggak pernah tahu doa siapa yang sedang akan diijabah. Siapa Iya. tahu temannya Yono yang Iya, lagi nggak tahu berdoa juga. Betul. dan dia yang lagi diijabah. Betul, nggak tahu juga. Iya. Tapi kan kemungkinan akan menjadi lebih besar kalau banyak yang doain. Iya. Dan Gautama menurut lo lebih banyak yang Lebih doain. banyak yang doain. Paling tidak Yono nggak punya anak istri. Gautama punya. Gautama udah menang 2 orang tuh. Iya. Tapi Yono ada Budi, ada Irfan. Sama-sama Budi suci. Irfan siapa nih? Budi itu yang buta. Oh ya, Irfan. Irfan ada peserta suci juga yang keluar pertama. Yang gendut itu ya. Bukan, itu Ilham. Yang mirip Ardit. Irfan tuh mirip Ardit. Kenapa berdua ini doain Yono? Karena Budi adalah orang yang pertama menerima Budi di komunitas adalah Yono. Oh, Budi ini Samarinda juga. Iya, Ngecekin open mic, Yono. iya. Oh. Gitu. Terus Kalau Irfan Samarinda juga. Samarinda juga. Dia yang menampung, Yono. bukan, Yono yang menampung Irfan selama di Jakarta gitu. Ayo lo roadmanin gue segala macam gini gitu. Ngasih kerjaan lah. Oh. Ngasih kerjaan lah gitu. Oke, Jadi ada orang tua itu bisa diganti sama Irfan Sama Budi. sama Budi gitu. Nah, kita lihat Gautama, ada juga Gautama menolong orang mungkin di Jepara Mungkin. atau apa. Tapi dia tinggal di tempat Yono. Gautama pun tinggal di tempat Yono. Iya. Di kamar kos Yono. Di kamar kos. Yono, gue rasa emang orang baik hati tuh anak. Gue rasa ya, maksudnya secara pribadi gitu, baik hati atau suka memanfaatkan orang, gue nggak tahu juga. Tapi gue rasa dia baik hati karena baik lah. banyak cerita yang bilang dia tuh baik gitu. Iya, itu pasti dasarnya baik karena kayak mungkin dasarnya adalah oke, Gautama saya
tempatin kamu di sini biar saya racunin kamu biar di grand final nggak bisa ngelucu gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya dasarnya pasti baik. Pasti baik gitu ngeliat ininya. Wah berarti oke, menimbang dari kebaikan-kebaikan Yono bisa Yono juga. Tapi dosa yang dilakukan banyak juga Yono. Apa dosa dia? Saya nggak tahu ya. Iya pasti banyak sih. Kalau mau nyatetin dosanya dia. Kalau kita menimbang dari segi dosa antara Gautama dan Yono, mungkin Gautama yang menang. Kenapa? Karena Gautama punya nilai plus di mata Tuhan mungkin. Karena dia bikin RS Prakasa sakit hati, kan orang kafir itu nilai plus. Enggak. Kamu numpang itu loh, bis umroh loh dari Jepara ke sini kemarin. Nah itu bis umroh. Didoain sama orang-orang. Itu jadi materi yang mau kemarin itu. ke Tanah Suci loh. Iya. Satu bis loh. Satu bis bayangin. Satu bis berdoa di depan Ka'bah, Jing. Yono nggak punya itu. Yono nggak punya itu. Gautama udah. Ini Gautama udah. Fix. Satu bis, Jing, depan Ka'bah berdoa, Gautama menang. Gimana coba? Kecuali mungkin bisa disaingin kalau Yono kasih tempat tinggal Imam Mekah di kosnya, mungkin. Tapi kalau dengar dari Dwik, teman sekamarnya Yono, waktu di karantina, Suci, waktu di karantina, dia itu Yono tuh sering menangis, saking bersyukur, bukan, nggak merasa pantas ada di, kok gue bisa sampai di sini ya gitu. Itu bentuk lain dari syukur kayaknya. Iya mungkin ya. Bukan merasa, maksudnya yang keluar dari dia adalah gue nggak pantas di sini. Tapi itu sebenarnya bentuk lain dari bagaimana dia mensyukuri apa yang dia dapat sekarang. Wah, kalau ada rasa syukurnya bisa dia juga nih. Iya, rasa syukurnya itu tinggi gitu. Bisa tiap malam nangis, bikin materi nangis. Wah, kalau apalagi dia nangisnya sepertiga malam itu nggak ada hijab lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu langsung nggak pakai ketok itu, langsung masuk gitu. Satu bis umroh bisa kalah itu, mungkin ya. Wah. Ini kita harus menilik dari beberapa. Menilik dari segi-segi bermacam-macam hal-hal yang perspektif, tidak terlihatnya ini. Iya. Seru juga ini. Hal-hal yang tidak terlihat benar. Bisa Yono juga ya. Bisa Yono tuh kalau dia rutin sepertiga malam nangis ya. Walaupun nggak sholat. Tapi nangis. Tapi dia udah tayang beneran ya. Yono lucu banget deh. Nyulik ininya ya. Sabar Zing. Sorry. Ingat cerita ini ya, saya potong bentar. Ini di pengalaman saya itu antara minggu ini dengan minggu final itu selalu jedanya 2 minggu loh. Iya. Ya ini udah dihitung. Sudah dihitung ya? Iya. Oh, oke. Ini tanggal 6. Ini kan duit. Enggak. Ini tanggal berapa? Tayang. 6. Tanggal 6. Tanggal 9 baru tapping final. Berarti itu hari Rabu. Ngerti nggak? Baru tapping. Kita hitungnya tayangan dong. Tayangannya nanti tanggal. Maksudnya tayangan tahu 2 orang ini final tanggal berapa tuh? Tanggal 6 harusnya. Kalau dari timeline itu tanggal 6. Pas Jumat ya? Jumat besok sebelum tapping final. Iya, Chris eliminasi ini tanggal berapa? 4. Tanggal 4. Iya. Tayangnya. Harusnya. Berarti tanggal 6 inilah kita Berarti tayang. tanggal 11 yang road to itu. Iya. Tanggal 11 yang road itu, yang callback itu. Karena pemenang yang si callback itu akan tampil di grand final. Tanggal 11. Iya. Oh, dia tidak masuk menjadi 3 besar. Iya. Ya oke, ntar kalau ini kita itu hadiah callback paling nggak enak sih. Cing, itu nambah beban orang tahu. Kenapa? Kita udah keluar nih, kita tampil callback, siapin materi.
Saya menang callback, saya tampil lagi di grand final, siapin materi lagi. Tapi dapat duit, ada di kompetisiin lagi tuh. Yang paling tinggi dapat hadiah. Oke. Kalau dapat hadiahnya worth it, oke tuh. Oke, ya. Boleh. Nah, tadi apa? Tanggal 6. Apa sih Cing Abdul tadi? Yono. Yono lucu. Ah, apa tuh? Dia itu emang nemu aja ya. Waktu dia, jadi dia ngeceng-ngecengin lagi nih orang-orang yang ngecengin dia. Yang ngecengin dia. Jadi waktu pertama kali Bonar naik dan lucu banget. Terus di karantina? Di karantina. Ini hari ini Bonar lucu banget. Minggu depannya naik tampil lagi. Materi yang dibawain oleh Bonar adalah nilai tertinggi. Setelah nilai tertinggi, ada perasaan jumawa ini gitu. Gitu. Saya ngelihat ada si Yono tertidur. Saya bangunin. Nilai terendah tidur lagi gitu. Cari materi gitu kata si Bonar, itu lucu. Saya ingat di sini nih. Tempatnya di sini nih kata si Yono ceritain ini. Kalian tahu sekarang ada di mana orang yang ada di sini? Tuh di bangku penonton. Saya ada di sini. Weh. Dia balas. Kata si Yono, Bonar, kalau sekarang saya tidur di sini aja, udah juara 3 saya kata gitu. Lucu banget. Iya lucu. Terus, lucu banget. Oh, dan itu poin plus juga. Apa? Karena yang dicengin orang kafir. Bonar. Wah, nilai plus juga tuh. Iya. Berarti satu sama dengan Gautama, masalah ceng-cengin orang kafir ya. Iya. Wah. Keputusan langit jadi bingung nih kayaknya nih. Iya. Gitu. Terus mengenai si Irfan yang keluar dari Samarinda. Suci di penampilan pertama. Irfan tuh minggu pertama keluar. Oh ya. Irfan itu dari Samarinda, begitu masuk ke final ini, dia ngekos sebulan kata si Yono. Nggak mau tinggal sama Yono lagi? Bukan. Maksudnya gimana? Dia ngekos sebulan tuh maksudnya gimana? Dia langsung memastikan dia kos sebulan di sini, di Jakarta. Oh, oke. Di Jakarta. Tapi minggu pertama dia close mic. Siapa yang nampung? Saya kata gitu. Saya pekerjakan dia tuh sekarang. Terus gini, Irfan, bos aus nih, Irfan masuk. Gini. Bagus. Terus Dwik lagi dia bilang. Dwik sekamar, yang penampilan terakhir pakai ngeluh segala macem. Gue lagi tidur direkam gitu, dan dibilang Dwik nggak mau lagi sekamar sama gue, dan terbukti sekarang Dwik nggak sekamar lagi sama gue, dia tinggal lagi di gerobak mie-nya. Nah, dia tuh diksi begitu tuh, jago untuk ukuran diksi ya. Dan itu lucu banget. Dia tuh jago lah nyari diksi, Yono itu menurut saya. Tapi kita tidak ngomong di atas kertasnya lagi ya. Kita ngomongin masalah dinding-dinding gaib yang kira-kira keputusan langit akan ke siapa nih. Iya. Tuh. Kalau Gautama apa? Nilai plusnya lagi. Dia itu bilang, dia ikut dari Suci 6. 6, 7, 8, 9, dia ikut. Belum dapat. Dan di Suci 10 ini dia masuk. Dan dia mendapatkan rahasia dari istrinya. Mas, katanya gitu. Kalau boleh jujur, selama Suci 6, 7, 8, 9, 10, aku nggak ngedoain kamu, katanya gitu. Di Suci 10 ini baru aku doain. Nah, itu bayangin tuh. Itu doa istri tuh. Yono nggak punya. Yono punya Budi, punya Irfan, tapi bukan istri. Kalau dia jadikan istri, dapat laknat dari langit, langsung nggak juara. Nggak bisa. Wah, susah. Yono kayaknya susah deh. Secara matematika langit kayaknya Gautama deh. Iya. Walaupun dia nangis ini ya,
sepertiga malam ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya semuanya berjalan dengan sama-sama top performance, yang menentukan adalah hal-hal gaib ya. Hal-hal gaib. Hal-hal gaib. Gak utama. Hal-hal gaib yang membuat juri memutuskan nilainya berapa. Mungkin beda 1, beda 2 gitu-gitu doang kan? Iya. Atau mungkin Mas Parno salah kasih cue card ke Hipsi mereka. Nggak cue card. Karena pakai angka. Berarti salah ngasih. Salah input. Ya, pokoknya itu hal-hal gaib apa segala macam dengan bantuan doa dan segala macam kayaknya gak utama. Tapi ini batasan masalahnya adalah kita belum menghitung dosa ya. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, karena kita baru ngitung-ngitung pahalanya doang. Pahalanya doang yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan. Dosa kan kita juga punya semua dosa ya. Karena kita umpetin. Iya betul. Makanya kita belum ngitung dosanya. Jadi batasan masalahnya adalah kita menghitung kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Nah, kita pun terlihat baik karena aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ditutup. Kalau kita dibuka semuanya, aib udah nggak ada lagi harga diri kita di dunia ini. Betul. Nah, itu kemudian dari situ batasan masalah yang kita ambil itu dari saya nggak utama kayaknya yang juara. Cing Abdel? Ya gue nggak boleh dong, gue kan masih menjuri. Oh iya. Besok kan belum masih menjuri. Oh iya belum kelihatan ya. Gue masih menjuri bukan menjura. Nah, coba Cing Abdel di final nanti juri dari segi kebaikan aja. Yono, oke, lu lucu banget tadi, tapi gua lihat tadi lu kencing lupa nyiram. Misal. Gua ngelihat tadi rokok lu sundut di mata Budi. Oh, gila kali lo. Kan dia pakai kacamata, di kacamatanya Budi maksudnya. Oh, berkurang. Nah, gitu-gitu. Gautama juga nanti gue lihat. Gautama lu sholat dari takbir pertama, oke bagus. Yono lu masbuk tadi. Masbuk juga pas orang udah doa. udah nggak kehitung Udah nggak kehitung masbuk. Iya. Kehitungnya mabok. Mabuk dong. Iya. Nah gitu. Boleh tuh grand final nanti bahasnya itu aja. Tapi saya siapapun yang juara saya senang-senang sih. Dua-duanya layak soalnya. Dua-duanya layak ya kalau menurut lo. Lo nonton di YouTube? No, tapi tidak tiap minggu. Iya. Kalau muncul di Beranda saya nonton. Dan lucu-lucu dua-dua ini. Jadi menurut saya layak lah. Ini final yang layak. Saya nggak tahu kalau misalkan taruhlah ya misalkan Chris ketemu Gautama atau Chris ketemu Yono misalkan. Ya. Kayaknya tidak terlalu imbang seperti Gautama Yono. Iya. Chris adalah menurut gue ya mentalnya yang paling bagus di Suci ini. Tapi goyang di dua babak terakhir. Kayak bebannya tambah naik dan terasa loh gitu. Terasa ininya di tekanannya gitu semakin besar. Mungkin dia karena tidak terlatih dapat bottom three di awal-awal gitu ya. Tuh anak dua kan udah tuh si Gautama Yono. Jadi dia mungkin bisa ngerespon gimana perasaan setelah ada di bawah. Oh. Waktu 4 besar Chris bottom three. Iya. Kalau 4 besar bottom three apa bottom two. Bottom 2. Iya. Dia bottom 2 sama Dwi. Tapi Dwi yang keluar. Dwi yang keluar. Beda 1 angka. Terus kemarin 3 besar bottom 1 dia. Iya, nggak pakai bottom. Bikin ini bottom. Oh, oke, itu dia bottom 2, kemudian di 3 besar akhirnya goyang lah. Iya. Tapi memang saya belum nonton sih. Udah tayang belum ya? Udah dong harusnya. 3 besar ini. Udah dong. Sudah ya? Iya. Secara performance emang agak kurang ya? Di penampilan pertama dia yang paling bagus. Di penampilan kedua Yono dan Gautama tiba-tiba bagus banget. Sayangnya Chris di penampilan kedua turun. Nah, gitu. Oh jadi bukan karena dia WNA ya? Oh bukan. Soalnya materinya siapa ya? Materinya Yono ya? Iya. Kalau misalkan dia
jadi juara Kompas ini kan inspirasi Indonesia, bukan inspirasi Italia. Italia, kan? iya. Ya Yono kan? Yono kalau nggak salah. Iya. Ini udah berapa menit? Oh, 1 jam. Kita baru ngomong. Hah? 59. Iya, sejam Kita dulu. baru ngomong. Belum ada yang diomong apa-apa ini. Iya, baru kulit-kulit doang nih teman-teman. Ya udah, Bagaimana nggak- setrika-setrikaannya salam satu panas teman-teman semuanya ini? Pejuang-pejuang setrika. Iya. Lupa tadi waktu di pembukaan saya ngomong pejuang setrika salam satu panas, menyapa teman-teman. Iya. Lupa. Nah, tapi Tapi pada follow itu dong Instagram Ngabdur ada. Berapa tuh udah? ngap_dur. Ngap_dur. Ya, Apa ya? Oh, yang sini ya. Mana? Bawa ini. Mana? nanti baru diedit. Iya. Ngabdur terus Sebenarnya dia tuh dikasih ini aja, Bang. Apa running text. jangan running setiap sepanjang ini video beberapa kali aja. Iya. Iya, gitu-gitu. Iya, belum dibikin, itu harus dibikin. Kayak Wardah, Daftar yang makeup by Wardah. Iya. Apa gitu-gitu biasa. Iya. Kalau nonton di foto terus di tag ke Ngabdur di story Ya, ntar nanti di repost sama Cing Abdel. sama Ngabdur. Sama Ngabdur. Iya, sama Ngabdur. Ya kalau nge-tag ke gue repost pasti. Iya. Kalau nge-tag ke lo yang jarang. Karena saya tidak setiap hari membuka. Bukan saya tidak mau repost, teman-teman. Saya tidak setiap hari membuka IG kalau lagi dikejar-kejar deadline seperti ini. Lo dikejar mulu sih. Tapi kalau lagi slow, makanya Kontras juga belum tayang-tayang juga sampai yang ini ya, kami syuting 28 Oktober ini belum ada lanjutan Kontras lagi karena belum ada waktu buat ngedit. Iya. Ya begitu. Sudah ini berarti. Ya sudahlah, teman-teman. Habis maghrib kita lanjut lagi ya. 17. Oh iya. Habis ini maghrib ya. Oke, habis maghrib nanti kita lanjutin lagi buat episode selanjutnya. Teman-teman semuanya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Ngabdur selama 1 jam ini. Semoga kalian mendapatkan pencerahan-pencerahan dari dinding-dinding gaib yang kami coba jelaskan masalah Gautama dan Yono. Kita kayak orang-orang indigo. Siapa Lagi tahu ngomongin. benar ya. Omong-omongan kita siapa tahu benar. Siapa tahu. Iya. Kan kita nggak tahu juga ya. Ya begitulah. Terima kasih banyak. Pejuang setrika semuanya. Sampai berjumpa di Ngabdur-Ngabdur selanjutnya. Salam satu panas. Alright.